Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita menjawab lagi pertanyaan dari rekan-rekan kita. Ini berkaitan dengan kasusnya Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Itu gimana Bang? Apakah mereka nanti direhab atau bagaimana? Itulah pertanyaannya. Jadi sebelum memulai saya ingin membacakan sedikit berita tentang Nunung. Ya, dulu di 2019 pernah kejadian Nunung dan suaminya itu tertangkap menggunakan narkoba juga. Kita baca nih di kompas.com tanggal 27 bulan 11 2019. Judulnya begini, Nunung dan suami divonis 1,5 tahun rehabilitasi. Jadi artinya Nunung ini tetap diproses sampai ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman dipotong masa tahanan selama Nunung dan suami menjalani persidangan. Jadi di sini Nunung dan suaminya ditahan. Lalu majelis hakim juga memutuskan Nunung dan suami menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Menetapkan terdakwa tetap berada di panti rehabilitasi media dan sosial RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Begitulah putusan majelis hakim ya teman-teman. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, sebelumnya Nunung dan Jam 9 didakwa dengan 3 pasal alternatif, yaitu pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam hal ini, polisi waktu itu mengamankan sejumlah barang bukti, alat hisap sabu dan sabu sisa pakai seberat 0,36 gram. Begitulah beritanya waktu itu ya. Tapi artinya Nunung ini tetap dibawa ke persidangan dan diponis ya. Tapi ponisnya itu menjalani rehabilitasi. Lalu sekarang kita lihat kenapa bisa Nunung itu diponis rehabilitasi. Kenapa bisa Nunung dan suaminya divonis 1,5 tahun dan direhabilitasi. Nah, kita lihat dulu undang-undangnya teman-teman ya. Di pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Apa itu pecandu? Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Itu disebut di pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Narkotika. Lalu apa pula itu penyalahgunaan narkotika? Nah, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Itu penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Jadi jelas teman-teman bahwa seseorang pecandu atau penyalahguna narkotika wajib dia direhabilitasi. Wajib dia direhabilitasi. Tapi bukan seperti Nunung tadi. Orang yang dimaksud ini adalah dia dengan kesadaran sendiri melapor ke BNN atau ke polisi, menyatakan bahwa dia korban penyalahguna dan minta direhabilitasi. Ini tidak akan diproses hukum pidana, teman-teman. Tapi kalau tertangkap seperti Nunung tadi, dia bukan melapor atau dengan kesadarannya, tapi karena tertangkap menggunakan narkotika dan ditemukan barang bukti di bawah 1 gram, tadi 0,36 gram misalnya ya, itu tetap diproses. Dia akan dikenakan setidak-tidaknya
Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Bunyinya begini, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu bunyinya. Nah, tapi kita harus tahu di pasal 103 Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Seperti Nunung tadi, dia terbukti bersalah menggunakan narkotika. Nah, hakim berwenang memerintahkan mereka untuk menjalani rehabilitasi melalui putusan, bukan dari awal penyidikan atau penuntutan mereka direhabilitasi, tidak. Nanti setelah ada putusan hakim, mereka direhabilitasi. Inilah yang dialami Nunung ini. Sebelumnya bahkan dia ditahan kan. Berbeda halnya dengan kalau kita melapor, mengaku pecanduan, itu tidak diproses hukum. Akan direhabilitasi, difasilitasi oleh BNN atau polisi, begitu. Bagaimana pula dengan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri? Sama. Mereka juga kan tertangkap atau bukan karena melapor, tapi karena proses penangkapan oleh polisi dan mereka terbukti menyalahgunakan narkotika dengan barang bukti kurang dari 1 gram juga, ya. Berarti kan sama juga prosesnya dengan Nunung tadi. Harusnya dia nanti biarlah hakim juga yang menentukan apakah mereka itu direhab atau tidak, ya kan? Kena juga dia pasal 127 tadi, teman-teman. Nanti persidangan itu akan membuktikan, mencari tahu apakah mereka ini pengedar atau benar-benar hanya pemakai, ya kan? Sebagaimana dimaksud pasal 127 tadi, pengguna dia kan. Nah, ada di sana kewenangan hakim diatur di pasal 103 tadi untuk merehabnya, sama dengan Nunung tadi. Jadi minimal, walaupun barang buktinya itu agak berbeda ya. Kalau Nunung 0,36 gram, kalau nggak salah saya. Kalau Ardi Bakri tadi mungkin 0,60 apa 0,70 ya, tapi di bawah 1 gram. Setidak-tidaknya mereka vonisnya mestinya sama. Tapi kan sistem hukum kita kan tidak seperti Anglo-Saxon, teman-teman. Bisa saja nanti putusannya juga berbeda ya kan. Walaupun kejadiannya sama, bisa saja putusannya berbeda. Inilah perbedaan sistem hukum kita dengan Anglo-Saxon, seperti Amerika misalnya. Kita tahu sistem juri di sana kan. Juri yang menentukan orang bersalah atau tidak. Dan mereka lebih cenderung menggunakan jurisprudensi. Menjatuhkan vonis itu mengikuti putusan-putusan terdahulu. Jadi kalau misalnya ada pencuri ayam 3 ekor dihukum 3 bulan, nanti kalau kejadian lagi ada pencuri ayam dihukum 3 ekor, ya dihukum sekitar 3 bulan juga. Itu dia kalau sistem di sana. Kalau kita menggunakan sistem sana, harusnya mereka ini hukumannya hampir sama kan. Tapi sistem kita beda. Kita lihat saja apa nanti keputusan hakim. Disinilah dibutuhkan hakim yang benar-benar adil ya. Benar-benar tidak membedakan. Seperti sering saya semboyankan teman-teman. Kalau orang diperlakukan sama di mata hukum, maka manusia ini akan sederajat. Tidak ada lagi orang miskin, kaya, pandai, bodoh. Semua akan diperlakukan sama di mata hukum. Orang kaya tertangkap narkotika, seperti halnya orang ini, karena mereka bukan pengedar, direhab. Orang miskin pun kalau tertangkap juga seperti ini, ya seharusnya direhab juga. Itulah sama di mata hukum. Mudah-mudahan ini bisa terjadi di negara kita, artinya semua orang sama di mata hukum. Si miskin, si kaya diperlakukan dengan sama. Begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan bahasa kampung. Assalamualaikum
Mejuah-juah kita kerina.